Seorang penduduk baru di Dusun Karet, Bantul ditolak tinggal hanya karena beda keyakinan dengan mayoritas penduduk sekitar. Berbeda keyakinan, seorang pria di Bantul ditolak menetap. Slamet Jumiarto ditolak tinggal di Dusun Karet, Desa Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta karena perbedaan agama. Saya Zevanya Cornelisa dengan NPM 23410174 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Kasus intoleransi yang dialami Slamet Jumiarto berawal saat dirinya mengontrak rumah bersama anak dan istrinya di Dusun Karet Pleret, Bantul. Slamet terkejut saat mengetahui ada aturan di dusun setempat yang menolak warga non-muslim bermukim. Sebelumnya, kasus intoleransi juga pernah terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Januari 2017, Camat Pajangan Bantul yang beragama Katolik ditolak warganya. 11 Februari 2018, Gereja Santa Lidwina di Kabupaten Sleman diserang orang tak dikenal dengan senjata tajam saat misa pagi. 13 Oktober 2018, persiapan tradisi sedekah laut di Bantul dibubarkan kelompok intoleran. 17 Desember 2018, pemotongan nisan berbentuk salib terjadi di Kota Gede. Diharapkan kejadian yang menimpa Slamet adalah kasus intoleransi yang terakhir di Kota Yogyakarta, kota yang dikenal dengan gelar City of Tolerance atau Kota Toleransi. Tim Liputan CNN Indonesia. Ada Bapak Suprapto, sosiolog Universitas Gadjah Mada untuk membahas hal ini. Pak Prapto, selamat malam. Selamat malam. Pak, kalau kita tahu nih Yogyakarta terkenal dengan keramah tamahannya begitu, toleransinya terjaga. Tapi ada lagi kasus intoleransi di sana. Warga non muslim dilarang masuk ke suatu wilayah. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Iya, jadi mestinya memang kita di dalam keragaman itu tidak boleh ya membedakan atau mendiskriminasikan segala sesuatu, termasuk juga misalnya perbedaan agama maupun juga ras dan lain-lain ya. Jadi kalau menurut saya mestinya ini tidak boleh terjadi, karena kalau itu terjadi seringkali kita lalu terpengaruh oleh salah satu paradigma misalnya dalam sosiologi yang kita kenal dengan social fact paradigm, yang menganggap bahwa fakta individual atau fakta kelompok itu merupakan sebuah fakta sosial, padahal itu belum merupakan gambaran dari kondisi masyarakat Yogyakarta yang selama ini itu sangat toleran dan menerima kondisi yang heterogen maupun kompleks gitu. Jadi hal itu terjadi tidak bisa kita nyatakan sebagai kondisi masyarakat Jogja pada umumnya. Dan kalau ditanya bagaimana pendapat saya, ya mestinya hal itu tidak terjadi lagi. Oke, mestinya tidak terjadi lagi, tapi ini sudah terjadi sekitar 4 tahun loh Pak Prapto. Ada kecenderungankah aturan seperti ini bisa kembali berlaku? Ada ekosistem yang gagal karena kalau melihat dari periodenya 4 tahun. Ya, kita memang memiliki sejumlah sarana pengendali kehidupan manusia, baik budaya, nilai maupun norma sosial dan agama ya. Yang salah satunya adalah norma hukum. Tetapi juga kita tidak bisa mengingkari bahwa selalu saja terjadi deviation behavior atau perilaku-perilaku menyimpang terhadap peraturan, norma, nilai budaya dan hukum yang berlaku. Sehingga sangat mungkin hal itu akan terulang jika tidak segera ditangani dengan baik. Namun dengan dicabutnya peraturan itu setidaknya menunjukkan bahwa pemerintah atau negara dalam hal ini pada level bupati itu masih mempunyai kemampuan untuk mengendalikan. Dan saya kira karena masyarakat tidak semuanya memiliki keberanian melapor. Jadi ketika ada diskriminasi, ada penolakan misalnya agama lain masuk ke satu wilayah, mereka hanya mengikuti saja kemudian pindah, sehingga tidak terekspos, tidak tertangani oleh pemerintah. Dan kebetulan yang kasus ini kan mereka berani lapor dari tingkat padukuhan yang ternyata mentah, kemudian terus sampai akhirnya dia bisa, sebetulnya akhirnya itu dicabut meskipun dia tetap memutuskan untuk pindah. Oke, meskipun sudah dicabut aturan yang bernada diskriminasi ini di tempat tersebut, tapi untuk masyarakatnya sendiri
bagaimana kemudian masyarakat bisa memilah informasi, bisa memilih mana hal-hal yang memang secara nalar wajar ini boleh, ini tidak. Seperti apa harusnya Pak Prapto? Ya harusnya memang sosialisasi peraturan perundangan. Mestinya kan kita semua sebagai warga negara Indonesia itu sudah mengetahui bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada pasal-pasal yang mengatur tentang kebebasan beragama, kebebasan melaksanakan ataupun beribadat menurut agama dan kepercayaannya seperti yang juga tertuang di dalam pasal-pasal yang ada gitu ya. Tetapi ternyata memang masih saja ada yang melanggar seperti itu, sehingga mungkin masih perlu dilakukan sosialisasi dan pendewasaan masyarakat agar tidak lagi terjadi hal-hal atau perilaku-perilaku diskriminatif semacam ini. Oke, kalau kasus intoleransi ini Pak Slamet salah satunya yang jadi korban, beliau show up begitu, mengungkapkan apa yang terjadi, apa yang dirasakannya. Kita tidak tahu ada berapa orang yang mungkin juga punya kasus yang sama sebelumnya. Nah, ini trauma apa yang mungkin bisa timbul akibat kasus diskriminasi ini Pak Prapto? Ya, saya kira membuat orang menjadi tidak mudah misalnya memilih tempat mana yang bisa digunakan untuk menjadi tempat tinggal ataupun tempat bekerja ya. Karena sebetulnya kan kalau kita lihat dari riwayat dia mencari tempat kontrakan itu kan sudah mengemukakan agama dia apa, kemudian ada jaminan aman apa tidak dan sudah dikemukakan tetapi toh ternyata terjadi. Saya kira memang bagi orang-orang tertentu yang apalagi dia introvert misalnya, tidak mempunyai keberanian lapor, itu akan menjadi sangat tertekan dan bahkan bisa trauma ketika dia harus pindah tempat tinggal. Nah ini saya kira memang harus dikikis dan selalu dikumandangkan ataupun di dalam berbagai kesempatan disosialisasikan bahwa tindakan-tindakan diskriminatif seperti itu harus ditindak tegas dan tidak boleh terjadi lagi di negara Indonesia ini. Oke, Pak Prapto, kalau dari yang Anda lihat peran negara ini artinya belum sepenuhnya berfungsi kah? Ya sebetulnya kalau kita melihat bahwa toh akhirnya itu dicabut, ketika itu terkomunikasi ke negara, itu negara masih cukup berperan. Hanya saja kita harus tahu bahwa tidak semuanya atau segala sesuatu yang terjadi di bawah dengan jumlah penduduk yang demikian banyak, itu tidak akan mungkin bisa terpantau oleh negara. Oleh karena itu, maka harus ada lembaga-lembaga sosial yang bisa menjembatani ketika terjadi hal-hal semacam ini, ketika misalnya seseorang itu belum mempunyai keberanian untuk melapor gitu ya. Karena sekarang ini yang masih sering terjadi, ada banyak orang yang tidak berani melapor ketika dia menjadi korban diskriminasi, tidak banyak orang juga berani menjadi saksi ketika ada yang diperlakukan secara diskriminatif. Nah ini saya kira pola pikir semacam ini harus dirubah. Tidak hanya sekedar sosialisasi tentang substansi itu, tetapi juga sosialisasi bahwa masyarakat harus memiliki emotional quotient pada level 4, yaitu bahwa mampu memahami diri sendiri, mampu mengendalikan diri sendiri, mampu memahami orang lain dan mengendalikan orang lain. Nah, orang-orang yang tadi misalnya mendiskreditkan agama tertentu, itu menunjukkan bahwa setidaknya mereka hanya berada pada level 1 dari tingkat kecerdasan emosionalnya. Ini yang harus ditingkatkan. Oke, ini artinya semoga kasus intoleransi yang terjadi di Bantul ini bisa memicu begitu ya masyarakat untuk melapor apapun yang mereka rasakan, termasuk aturan diskriminatif yang ada di Indonesia khususnya. Pak Suprapto, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Oke, baik. Mungkin itu dulu yang bisa saya berikan untuk teman-teman. Semoga dengan adanya ini kita bisa belajar bagaimana kita harus saling mentoleransi antara agama kita, suku, ras, dan budaya kita yang ada di Indonesia. Mungkin segitu dulu video yang bisa saya berikan. Apabila ada kesalahan atau sesuatu yang tidak berkenan selama video berlangsung, bisa dimaafkan.
Saya Zevanya Cornelisa mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak.